Halo sobat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini adalah lanjutan proyek pembahasan dari pembahasan sebelumnya yang akan menghidupkan beberapa mesin yang sudah terduduk, sudah lama tidak dipakai. Mudah-mudahan sobat semua akan mendapatkan informasi bagaimana cara saya menghidupkan mesin ini secara aktual, dan saya harap dapat membantu sobat semua. Oke, halo sobat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ilham di channel Auto Pedal AJBMS. Oke, di proyek pembahasan kali ini saya akan menghidupkan mesin berikutnya. Seperti ini ya mesinnya, kondisinya. Oke, bagi sobat yang belum lihat videonya, cara menghidupkan atau proses menghidupkan mesin penggerak yang di sana itu, sobat bisa lihat videonya di sini. Oke, di sana akan sobat ketahui ya masalah apa saja yang terjadi atau masalah apa saja yang ada pada mesin ini. Sobat bisa lihat videonya di sini. Nah, sekarang selanjutnya saya akan coba menghidupkan mesin penggerak ini. Masalahnya ada di mana saja, dan seperti biasa saya akan coba cek pengapian pada busi. Karena berhubung busi tidak ada, saya akan menggunakan busi dari mesin penggerak yang itu. Setelah itu saya akan cek isi bahan bakar ya. Saya cek tangkinya. Oke sobat, tangkinya keadaannya sangat kotor dan berkarat, dan ini perlu dicuci ya. Nanti akan saya isi secara manual seperti yang saya lakukan pada video sebelumnya. Nanti akan sobat lihat sendiri, dan ini nanti akan saya buka filter udaranya agar bisa memasukkan bahan bakar ke dalam karburator. Oke, setelah itu saya akan cek olinya masih ada atau tidak di dalam mesin. Oke sobat semua, busi sudah saya ambil ya dari mesin gerak yang di sana tadi. Saya akan coba cek pengapiannya. Oke sobat, secara aktual pengapian pada busi masih ada dan busi masih normal atau oke. Ya, karena ini busi mesin penggerak yang sebelumnya, businya memang masih ada, tapi di sini saya akan cek DC close atau ignition coilnya masih berfungsi atau tidak. Dan setelah kita lihat tadi bersama-sama, busi masih memercikan api, artinya DC close tidak ada masalah. Oke, next saya akan cek oli. Oke, tutupnya tidak seperti pada mesin penggerak yang sebelumnya. Dia mempunyai stick, dan di sini memang ini hanya untuk tutup, tidak ada stick ukurnya. Kita coba cek tutup yang sebelahnya. Oke sobat, ini stick oli. Sepertinya kondisi olinya yang di dalam itu benar-benar keruh seperti lumpur, dan bisa sobat lihat sendiri ya, seperti ini. Sudah mengental, tapi tidak tahu yang di dalamnya itu seperti apa. Saya coba cek, saya cek seperti ini, miringkan, masih ada olinya atau tidak yang keluar. Oke sobat, dan kondisi oli yang berada di dalam mesin ini seperti ini, sangat kental, dan ini tidak layak dipakai untuk mesin. Maka pertama akan saya kuras habis terlebih dahulu, dan kemudian mencuci ruang mesinnya dengan simpel seperti yang saya lakukan pada pembahasan sebelumnya ya. Sobat bisa lihat juga di videonya di sini. Nah, di sana saya menggunakan teknik simpel mencuci mesin dengan cara memasukkan bahan bakar ke dalam mesin dan kemudian diengkol-engkol. Setelah itu dibuang dan dimasukkan lagi sampai berulang kali atau sampai 3 kali proses pengisian bahan bakar di dalam mesin, kemudian buang, isi lagi, dan kemudian buang, isi lagi, dan kemudian buang. Nah, cara itu sangat simple ya, sangat cepat, kita tidak perlu membongkar mesin. Oke, ini akan langsung saja saya buang oli kotor yang berada di dalam mesin ini. Oke sobat, kondisi oli seperti ini, dan olinya tinggal hanya segini di dalam mesin. Oke
Oke sobat semua ya, jika kalian mendapati mesin kalian olinya seperti ini, sangat kental dan sangat tidak layak untuk dipakai oleh mesin, sobat tuh harus mencucinya. Cara mencucinya yang simpel dan cepat dan tidak harus membongkar mesin. Sobat ikuti saja cara saya seperti ini. Sobat siapkan bahan bakar dan kemudian sobat masukkan bahan bakarnya ke dalam mesin, kemudian diengkol-engkol. Setelah itu buang bahan bakarnya melalui pembuangan yang berada di bawah mesin seperti ini. Nah, untuk sobat yang belum mengetahui, pembuangan olinya itu ada di sini. Langsung saja ya, cara saya melakukan pencucian mesin secara simpel dan sederhana menggunakan bahan bakar tanpa harus membongkar mesin. Oke, setelah sobat masukkan bahan bakarnya seperti ini, sobat miringkan dan kemudian posisi ratakan. Nah, jika masih belum keluar bahan bakarnya artinya masih kurang dan harus diisi lagi. Oke, setelah itu coba ratakan. Oke, sepertinya oli ini terlalu banyak makan bahan bakar. Akan kita isi lagi. Oke, kita ratakan. Oke sobat, sudah penuh ya. Nah, setelah seperti ini, sobat tutup. Jika sobat memiliki waktu, sobat bisa diamkan mesin ini selama 1 hari 1 malam atau 1 malaman, sobat biarkan. Nah, tujuannya agar bensin merontokkan oli yang kental yang berada di dasar-dasar mesin. Setelah itu waktu pagi hari sobat bongkar lagi, engkol dan buang. Nah, itu untuk sobat yang memiliki waktu yang cukup. Nah, karena saya waktunya tidak cukup karena besok harus berkegiatan offline lagi, saya harus cepat membersihkannya dan karena juga membuat konten yang harus cepat. Setelah itu putar-putar atau diengkol-engkol seperti ini. Oke, setelah itu digoyang-goyang ya atau dikocok-kocok. Saya buka pembuangannya dan akan kita lihat apakah benar-benar kotor. Oke, bisa sobat lihat. Dan ini kondisinya benar-benar kotor. Oke, akan saya isi sekali lagi bahan bakar ke dalam ruang mesin. Oke sobat, selanjutnya akan saya isi olinya. Nah, saya menggunakan oli drum atau oli literan. Oli ini harganya 20.000. Sobat bisa juga beli, tapi saya tidak menyarankan sobat menggunakan oli drum atau oli literan seperti ini karena sangat tidak bagus. Karena saya hanya akan menguji mesin-mesin yang akan saya hidupkan dan dipakai hanya untuk sementara, makanya saya beli yang literan seperti ini. Oke, akan langsung saja saya isi. Oke, saya rasa cukup sedikit saja karena hanya untuk pengetesan dan hanya untuk pelumasan pada poros engkolnya. Oke sobat, setelah itu akan saya isi bahan bakarnya, tapi pertama saya akan buka dulu karburatornya. Oke sobat, ini adalah kondisinya dan ini adalah kondisi dari filter dan kemudian ini kondisi dari karburatornya seperti ini. Nah, ini posisi membingungkan antara keran terbuka atau tertutup, tapi akan saya coba lihat mesin yang sebelahnya. Oke, ini posisi terbuka ya, yang di video sebelumnya. Ini artinya tertutup dan ini harus dibuka seperti ini. Oke, saya akan cabut selangnya dulu. Selangnya juga sudah mengeras dan patah. Oke,
saya akan ganjal seperti karburator ini, dan saya akan ambil ganjalnya. Oke sobat, karburator sudah saya ikat dengan baut ganjal, tujuannya agar saya bisa memancing juga dari inlet ini. Jika pancingan dari lubang silinder ini tidak berhasil, saya akan pancing dari sini juga. Oke, langsung saja akan saya isi bahan bakar dan kemudian saya cek ke pembuangan minyak karburator ini. Oke, akan saya isi dan kemudian akan saya cek pembuangannya, minyaknya sudah turun atau belum. Oke, minyak sudah turun, ya sobat lihat sendiri, sudah turun. Sepertinya ada masalah pada jarum pelampungnya. Tidak apa-apa, karena ini hanya untuk hidup mesin sementara, untuk mengetahui mesinnya masih hidup atau tidak. Jadi masalah pada jarum pelampungnya akan saya abaikan terlebih dahulu. Oke, pada ruang silinder akan saya beri pancingan. Kemudian saya tutup dengan busi. Nah, untuk pemasangan busi usahakan sobat jangan salah. Artinya salah, pemasangannya itu harus benar ya, tidak boleh mereng. Jika mereng, dratnya itu akan rusak dan businya akan miring. Oke sobat, sepertinya ada masalah pada drat businya. Menurut saya drat yang di dalam ini terlalu kotor karena adanya kerak-kerak. Nah, ini akan saya coba keluarkan lagi businya. Lihat sejauh apa kotorannya di dalam sana. Oke sobat, setelah saya buka businya dan cek, ternyata di dalam dratnya ini banyak kerak mesin ya. Nah, menurut saya pemilik mesin ini sebelumnya memasang busi drat pendek, bukan drat panjang. Maka dari itu seperti ini akibatnya. Ketika kita memasang busi yang seharusnya dipasang, yaitu drat panjang, jadi tidak sempurna pemasangan businya. Oke, akan saya bersihkan terlebih dahulu. Oke sobat semua ya, mesin ini akan saya hidupkan saja dengan kondisi busi yang tidak bisa masuk secara penuh, dan ini karena diakibatkan kesalahan oleh pemilik sebelumnya ya. Dia menggunakan busi drat pendek, karena pemakaian busi drat pendek itu mungkin sampai sedikit lama atau sampai busi itu tidak bisa berfungsi lagi, maka drat yang di dalam itu tertutupi oleh kerak-kerak dari sisa pembakaran. Maka ketika kita memasukkan busi standarnya, busi yang drat panjang, dia tidak bisa sampai habis penuh. Oke, karena kesalahan ini seperti ini harus sobat pahami ya, dan tidak dilakukan oleh sobat semua, dan sobat harus benar-benar teliti ketika membeli dan memasang busi. Oke, ini akan saya coba tes hidup mesinnya bisa atau tidak. Bahan bakar lagi. Oke, akan saya tes hidup lagi. Oke sobat, mesin masih bisa belum nyala karena ada masalah pada kepala busi yang tidak bisa masuk ke dalam, dan drat pada head mesin ini atau kepala mesin ini, drat busi rusak sehingga busi tidak bisa masuk ke dalam secara sempurna, dan masih ada celah atau rongga drat seperti ini. Oke sobat ya, jadi masalah pada mesin ini tidak
bisa menyala dikarenakan drat busi yang bermasalah. Nah, untuk karburator masih berfungsi normal karena menurut saya jika karburator masih mengeluarkan bahan bakar dari pembuangan artinya tidak ada masalah. Ini masalahnya ada pada drat businya. Dan next project akan saya coba buka kepala mesinnya dan kemudian bersihkan seluruh isi dalamnya. Setelah itu akan saya coba tes hidup lagi. Oke sobat semua ya, selain masalah pada drat busi, masalah pada mesin ini adalah tidak ada kompresnya. Artinya ada masalah pada piston atau ring pistonnya, dan untuk penyelesaiannya adalah harus membongkar head mesin ini atau membongkar kepala mesin ini. Oke, sekian project pembahasan kali ini. Saya Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.